Saya kemarin baru pulang dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu ibu kotanya Palembang, wong kito galo, buka mato minum cuko, makanannya empek-empek kapal selam. Dari mulai Palembang kami pergi ke Ogan Komering Ilir, habis itu ke Ogan Komering Ulu sampai ke Batu Raja. Di sana berjumpa dengan seorang ustadz alumni Gontor pimpinan pesantren, namanya Solhas. Solhas itu singkatan dari Solihin Hasibuan. Ustadz dari Riau, betul Ustadz Solhas. Kenal dengan Pak Edi Natar Nasution? Oh kenal lah, wakil gubernur kami, saya bilang. Dulu beliau tuh tugas di sini Pak Ustadz. Terus dia dulu tugas di sini menghidupkan sholat subuh berjamaah waktu jadi komandan Kodim dan Dim. Oh barulah saya paham. Patutlah Pak Edi Natar Nasution itu punya program namanya GSSB, Gerakan Sholat Subuh Tahun berapa itu Ustadz Solhas di Sumatera Selatan? 2001, 22 tahun yang lalu rupanya gerakan sholat subuh berjamaah ini. Jadi kalau Ustadz Somad yang menggerakkan sholat subuh berjamaah tak banyak orang datang. Tapi kalau komandan Kodim yang menggerakkan, orang takut. Kenapa? Pistolnya besi. Ustadz Somad ada juga pistol, cuma pistol air. Orang yang punya seragam, polisi, tentara, punya kekuasaan, pakai untuk menggerakkan sholat berjamaah. Makanya anak-anak muda datang ke masjid pakai baju seragam, namanya biker subuhan. Datang ke tempat saya di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang, subuh Rabu. Dari mana kalian? Kami dari Pekanbaru Pak Ustadz. Namanya biker subuhan. Kenapa mereka disebut bikers? Karena dia pakai sepeda motor. Subuhan karena subuh aja ke masjid, zuhur tak ke masjid. Kenapa yang diambilnya subuh? Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan kantuk aja dia ke masjid, apalagi sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dari Pekanbaru saya naik mobil ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speedboat 6 jam sampai ke satu daerah, tak ada mobil di situ, pulau namanya Sungai Guntung. Sampai di Sungai Guntung itu ceramahlah saya di Masjid Raya Sungai Guntung. Ditanya saya, Ustadz Somad, kami di sini susah, tak bisa bangun masjid. Ini kalian bisa bangun masjid besar. Gimana kalian dulu awalnya membangun masjid nih, saya tanya. Kami pertama membangun masjid ini, menentukan arah kiblatnya, kami tak punya kompas. Jadi kami tahu arah kiblat itu pakai sajadah Pak Camat kami. Siapa nama camat kalian itu? Bapak Ahmad, Bupati Rohul, yang sekarang jadi DPR RI, ada sekarang bersama kita malam. Jadi dua orang ini duduk bersama karena punya kesamaan, sama-sama menghidupkan sholat berjamaah. Ah, itu dia Pak Ahmad. Jadi menyambut Pak Edi Natar dengan Pak Ahmad ini, sampai gambar saya pun di setel orang ini pakai baju biru malam. Saya ceramah di Papua, disambut dengan tarian anak-anak Papua di Sorong. Disambut pakai piring besar gambar burung kasuari. Maklum, karena di kampung orang jauh di Papua. Di Aceh disambut dengan pesejuk, tepuk-tepung tawar kalau kata orang Melayu. Di Minangkabau disambut pakai tari piring. Tapi di Pekanbaru belum pernah saya disambut-sambut.
Baru di Masjid Nurul Ikhlas inilah disambut tadi pakai kelompang kelompang sampai berkeluaran cino-cino menengok, hanya kencong-kencong lah. Apa yang terjadi ini? Lama saya dari perjalanan tadi menuju masjid nih, panjanglah sudah perjalanan ceramah nih. Baru inilah awak disambut di kampung awak sendiri. Masjid Nurul Ikhlas ini memang jamaahnya tak terlalu banyak karena tak ada tempat parkir. Hah? 60% saudara kita dari Tionghoa. Jadi ini masyarakat minoritas ini. Bisa pula dia menyambut. Saya jadwal saya di Pekanbaru sebulan hanya 5 titik. Jumat sama Sabtu kedua tuh. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Tak lebih dari 5 titik. Jadi kenapa pula Masjid Nurul Ikhlas ini bisa dapat? Nah, ini kalau tak saya jelaskan nanti jadi fitnah. Ini saya jelaskan malam ini. Ibunda Hajjah Azlaini, beliau orang tua kami. Ustaz Somad, Ananda ada hari yang kosong. Aduh bu, bisa untuk masjid dekat rumah ibu? Insya Allah I'm coming. Insya Allah saya datang bu. Nanti sebelum Ananda ceramah di masjid tuh, buka puasa kita di rumah. Ayolah bu. Nah, itulah tadi saya datang ke rumah beliau, disambut pakai kelompang lengkap dengan colok namanya, colok. Ada yang bilang colok, ada yang bilang colok. Ini anak-anak yang generasi milenial ini sudah tak tahu lagi. Lengkap dengan lembaga adat Melayunya datang. Datuk-datuk raja-raja datang. Dari Muhammadiyah datang. Tapi mereka tak, sebagian ikut malam ini ke Masjid Nurul Ikhlas, sebagian punya jadwal pula masing-masing. Banyak tokoh-tokoh ini tapi jarang bisa berkumpul. Tapi malam maghrib tadi berkumpul. Tak pernah terpikir di pikiran saya akan berkumpul pada malam 27 Ramadan. Nah, ini tanggal ini perlu diluruskan, masih 26. 26 itu tadi. Masuk azan maghrib itu sudah masuk 27 Ramadan. Kalau kita di kampung dulu namanya 7 likur. Malam 27 malam berhatam kaji, memasak pulut kuning pakai panggang ayam, berhatam beramai-ramai, menghidupkan colok dan colup untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Saya sudah lama balik memori umur 40. Saya ini udah umur 45 tahun. Walaupun banyak yang bilang masih 25, saya bilang belum 45. Jadi ini malam ini saya terasa balik memori masa kecil dulu. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak yang tadi menengok direkam. Ini direkamnya tadi. Tadi saya diiring tadi tuh, sebelah kanan Pak Ahmad, sebelah kiri Pak Edi Natar, lengkap dengan rombongan, diiring ke Masjid Nurul Ikhlas, itu direkam, dimasukkan ke TikTok. Yang selama ini isi TikTok tuh joget-joget maksiat, malam ini isinya adalah syiar sholat tarawih, sholat witir. Malam 27 tak banyak lagi tersisa. Malam 28, malam 29. Kalau nampak anak bulan tinggal 2 malam lagi. Kalau tak nampak anak bulan, ada malam 30. Tak usah kita risau, biarkan bulan bicara. Nanti pada hari Kamis tanggal 29 itu menengok anak bulan. Bulan itu kalau dia bulat namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin dan Hilaluddin. Nanti hari Kamis semua orang di Indonesia mengintip hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal jangan keluar dulu. Nanti dikeker orang, muncul hilal gitu. Jadi awak gayo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tak lama lagi kita akan mengucapkan say goodbye, selamat tinggal pada Ramadan. Lalu apa yang kita ambil dari Ramadan? Inilah yang akan kita bahas malam ini. Saya ringkas pada 5 poin. Apa yang kita ambil dari Ramadan? Kenapa Ustadz selalu ceramah tuh pakai poin-poin? Karena banyak Ustadz ceramah, jamaah yang mendengar nih bingung, kapanlah penderitaan ini berakhir. Nah, jadi kalau saya ceramah 1, 2, 3, 4, 5, habis ini selesai. Jadi Bapak sebagai penghambat 2 kolak di rumah menunggu, nah, insya Allah selesai ini kita akan balik bersama. Walaupun saya ceramah, kotak sedekah yang lewat itu jangan pura-pura tak nampak. Kadang jamaah ini pura-pura khusyuk sambil menengok, udah lewat atau belum? Nah, tolong lewatkan ke depan nih. Ini banyak ikan-ikan paus di sini. Sambutan malam ini bukan hanya sekedar colok, bukan hanya sekedar kompang. Disambut pula lagi dengan baleho. Disambut pula, imam pun luar biasa ayatnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dalam hati aku, Pak Ahmad udah aku belum lagi. Ujung-ujung barulah disebutnya nama saya. Pas witir, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ada juga di ujung. Cuman Pak Edi Natar bingung dia mencari ayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu bahagia? Berarti udah dibolikan baju baru. Bapak bahagia? Nampaknya kurang bahagia. Kalau bapak bahagia, itu berarti ibu itu tidak terlalu banyak tuntutan. Kalau ibu itu selalu menelpon bapak, abang di mana? Buka puasa di mana? Berkawan sama siapa? Udah ke masjid atau belum? Berarti bapak sabar. Bapak yang merasa azab, saya ditelepon bini saya ini Pak Ustadz. Bapak yang merasa azab, insya Allah bapak tidak kena azab kubur. Nanti waktu meninggal mau diazab malaikat, kata malaikat, ini tak usah kita azab, ini udah azab betul hidupnya. Banyak yang golak sambil merasa betul cakap Ustaz. Mereka ini bertanya bapak di mana sama siapa, jalan itu untuk keselamatan bapak. Maka saya kalau ceramah ke Medan, ceramah ke Aceh, ceramah ke Padang, ceramah ke Banjarmasin, ceramah, banyak jamaah itu berfoto. Foto Pak Ustaz, foto Pak Ustaz. Kenapa? Bini saya bertanya, asal udah sama Ustaz aman, kata dia. Nah, foto Pak Ustaz, habis itu dia pun hilang. Entah kemana. Alhamdulillah malam ini alhamdulillah ibunya tersenyum, bapaknya tersenyum. 5 poin yang mau saya sampaikan. Poin yang pertama, dulu zaman saya kecil anak-anak itu mencatat. Sekarang anak-anak tak mencatat lagi karena sudah direkam. Jadi adik-adik tak perlu dicatat, ada direkam, nanti tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Poin yang pertama yang dididik di Ramadan ini adalah merasakan perasaan orang lapar. Diadakanlah seminar tentang kelaparan di Ethiopia yang mengadakan PBB, nama organisasinya WHO, World Health Organization. Panitia, orang kenyang tak bisa bicara lapar, guys. Betul. Lapar itu adalah rasa, dan kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Karena rasamu belum tentu rasaku. Tapi kalau sudah puasa, dari mulai pejabat, diplomat sampai penjual tomat, dari mulai penguasa sampai rakyat jelata, merasakan lapar. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Nah, jadi bagi adik-adik yang punya usaha, baju belakang coblos nomor.
Nah, ini penting. Nampaknya sepele. Saya mengalami. Waktu itu saya jadwal pengajian di Islamic Center Pasir Pangarayan. Lewat sesudah jalan Pantai Cermin, ada masjid sebelah kiri. Sholat saya situ, sholat. Karena mau cepat, tak saya tengok orang depan. Terus sudah sembahyang, nampak baju kaos depan, tulis, hidup sudah sulit, jangan bikin susah. Awak pun dalam, belum sampai pada tingkat wali lagi. Masih wali murid sama wali kelas. Masih mengganggu pikiran juga tulisan-tulisan itu. Ah, ini alhamdulillah malam ini semua yang hadir baik-baik semua, bersama orang baik, di tempat yang baik, malam yang baik, bulan yang baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Apa tanda puasa kita itu sudah merasuk ke dalam hati? Ringan berbagi, yang bentuk nyata dalam bentuk zakat fitrah. Ibu udah bayar zakat fitrah? Bapak sudah? Saya sudah bayar zakat fitrah beras. Berkelailah antara pusat dengan daerah. Kata Kementerian Agama Pusat 2,7, kata Kemenak Riau 2,5. Saya tak pengaruh, saya bayar 3 kilo. Kalau berzakat fitrah jangan berhitung-hitung, jangan terlalu terpatuk dengan angka itu. Kalau kita berhitung-hitung, nanti Allah berhitung pula sama kita. Dikasihnya kita napas setengah. Hah? Nama penyakitnya SO, sosa ongo. Bayar aja 3 kilo. Yang 2,7 itu wajib. Yang 3 on itu sodakoh. Apa pula somat? Jamaah kamu cari gara-gara. Sodakoh. Jadi tak usah. Bapak ibu yang belum bayar zakat fitrah, masih ada kesempatan sampai naik mimbar. Kalau udah khotib naik mimbar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqah. Tidak terhitung lagi sebagai zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu setahun sekali. Anak yatim, fakir miskin, itu berapa kata Imam Sufyan Tsauri? 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kalau dia tak Islam Pak Ustaz, kalau dia Cina Pak Ustaz, jangan tanya agama orang kalau kita mau menolong orang. Ada orang mandi di Sungai Siak, udah mau tenggelam. Abang tanya, agamanya apa? Matilah dia. Tolong. Coba baca hadis. Baca hadis tentang seorang perempuan, maaf beribu maaf, 10 jari kuangke seboleh sama kepala. Tak layak cerita ini. Perempuan wanita tunasusila, kotor, najis, jahat, menengok anjing kehausan, kotor, najis, jahat, diambilnya sepatu botnya, kotor, bau, busuk, diambilnya air sumur, dikasihnya minum ke anjing. Kata Nabi, diampunkan Allah dosanya. Tapi jangan gara-gara iko balik desiko semua memboli anjing. Ini ceritanya kan tentang Bani Israel dulu. Sekarang kalau ada orang Islam memelihara anjing, amalnya 1 hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tuh panjangnya. Jadi 1 hari amalnya dikurang 1 Bukit Uhud, 1 Bukit Uhud. Amal dia sebesar kutil. Habis tarawih, witir, tadarus. Ini cerita tadi itu tentang Bani Israel sebelum syariat Nabi Muhammad mau menolong, tolong saja. Mudah-mudahan dengan itu dia dapat hidayah itu karena ketulusan kita. Bukan kita bawa pedang masuk Islam. Kalau tak Islam, pancung kepala. Banyak orang dulu masuk Islam yaitu karena dikasih beras, karena dikasih makan. Dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am, ngundang makan. Itu arti dakwah. Di Malaysia, masjid itu punya dapur. Tidak pakai catering. Jadi jamaah pandai membuat masak nasi minyak. Maka kalau ceramah di Malaysia, pengajian subuh makan, pengajian duha makan, pengajian zuhur makan, pengajian asar makan, pengajian maghrib makan. Kalau saya di Pekanbaru makan sikit. Kalau di Malaysia sikit-sikit makan.
Jadi kalau ada orang mengatakan kau tak usahlah jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad tak makan. Aku ini bukan tak makan, ini takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu tetangga saya ini pelit. Namu ayahnya bakhil. Namu atuknya medit. Namu unyangnya kikir. Pelit bin bakhil bin medit bin ribu. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz Somad dia berubah. Berapa? 2.500. Jadilah daripada tidak sama sekali. Jadi habis Ramadan ini ada 5 perubahan. Perubahan yang pertama adalah mudah berbagi. Mesir itu tidak kayo macam awak, Bu. Mesir itu lebih susah dari kita lagi orang Mesir. Tapi kalau bersedekah orang Mesir nih, wow. Setiap ada lapangan sepak bola, pinggir jalan, stasiun kereta api, dekat rumah sakit, mereka buat kemah bebas buka puasa gratis. Asal jam 6 sore, saya pun datanglah ke situ. Tengok kanan kiri, pesek semua, anak Indonesia. Berkesan. Sampai tahun saya di Mesir tak pernah masak buka puasa, makan gratis. Menunya 3. Hari pertama ayam. Ayam di Mesir itu potongnya cuma 2 kali, 1, 2, seperempat. Bukan macam tempe awak. Cuk. Hancur. Namanya cincang. Waktu menyuap tuh awak pun ragu, gua ayam apa katak lain bentuk. Hari kedua daging. Daging itu besar-besar. Ingat ibu sabun telepon. Macam itulah daging di Mesir. Cuma rasanya agak anyap. Tak pandai orang tu membuat gulai, santan, rendang, tak pandai. Disiramnya pakai pil-pil aswad. Pil-pil aswad tu namanya jintan hitam. Sama bawang bombay kasih minyak, anyap. Tapi di awak lapang habis juga. Bukan macam tempe awak. Tempe awak daging tu tipis. Podehnya minta ampun. Dimakan sekali 3 hari mencret. Hari yang ketiga ikan. Ikan itu tak dipotong di Mesir. Ikan itu 1 piring 1 orang. Dari mana ini datang? Maidatur Rahman. Maka saya membalas dendam saya. Aku nanti kalau balik ke Kuwait 3 tahun bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, cuma tak banyak porsi, cuma 300 porsi. Kemarin sekali 1000 porsi dibagi kepada yang tak mampu. Saya bermimpi ke depan pejabat, pengusaha, bisnismen, TNI Polri, BUMN membuat ini insya Allah. Buka gratis ini disosialisasikan insya Allah. Ibu-ibu setuju? Ibu kalau anak 2, laki 1, bini 1, jangan masak kolak cuma empek mangkuk, masak 6. Yang 2 lagi untuk siapa? Antar ke belakang. Ada anak yatim di belakang. Yang memasak ibu, yang belanja bapak, yang mengantar ibu. Jangan bapak mengantar. Nanti bapak mengantar, rumah anak yatim itu cantik masalah pula. Aku juga nangkonai. Aku gara-gara ceramah Bu Somad tuh kok. Yang mengantar, jangan bapak latah mengantar. Papa mau kemana? Ke belakang sebentar. Jadi yang pertama adalah merasakan perasaan orang lapar. Yang kedua, apa tujuan puasa ini? Tujuan puasa adalah sembahyang subuh berjamaah, duha berjamaah, isyraq berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, iktikaf berjamaah. Tujuannya supaya berjamaah memakmurkan masjid-masjid lain sekarang udah mulai digosok, tapi Masjid Nurul Ikhlas masih full. Allahu Akbar. Kalau aku udah agak-agak macam memuji, itu copek bertakbir. Allahu Akbar. Karena kalau awak tak bertakbir, itu hidung mulai agak mengompong. Masjid lain macam ekor tikus, mulai habis. Tapi Masjid Nurul Ikhlas masih melimpah ruah. Allahu Akbar. Sampai awak bentar. Ibu nanti kalau dipuji orang,
mukenanya cantik ya, belinya di mana? Allahu Akbar. Gitu. Bapak pun gitu juga. Luar biasa bapak ini, ganteng sekali. Allahu Akbar. Ini anaknya, Bu. Iya, cantik ya. Allahu Akbar. Jangan, cantik anaknya. Siapa dulu mamanya? Itulah pintu setan masuk. Sertakan Allah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Anak sukses, alhamdulillah. Laki dilarikan pelakor, apa pula alhamdulillah? Ibu kok alhamdulillah katanya? Bu, laki ibu lagi alhamdulillah. Memang itulah kutunggu dari dulu Pak Ustaz. Memakmurkan masjid. Saya menantang anak-anak muda Pekanbaru yang punya podcast. Anak-anak muda Pekanbaru yang punya channel podcast, tolong kalian undang dua makhluk yang unik ini. Kok bisa mereka jadi tentara, jadi dandim, jadi komandan korem, jadi wakil gubernur, kok tetap menghidupkan sholat berjamaah? Ini kadang baru jadi satpam, udah tak sembahyang. Kok bisa jadi camat, jadi bupati 2 periode, jadi DPR RI, kok masih tetap sembahyang berjamaah? Ini apa rahasia pendidikan mereka? Siapa yang mengajarkan? Gimana dalam keluarganya? Ini podcast ditanyakan. Ini sekarang podcast yang saya tengok di YouTube itu, yang diceritakan bagaimana pengalaman mabuk pertama kali. Kok sampah semuanya. Jadi anak-anak muda di Riau diharapkan punya podcast. Saya punya channel podcast Pak Ustadz, tapi belum ada yang nonton. Nanti kita akan endorse. Insya Allah. Anda ingin mendapatkan inspirasi? Tonton podcast Anak Pekanbaru. Subscribe, like, share, and comment. Masalah berapa persen nanti kita bicarakan. Yang pertama, puasa mengajarkan merasakan perasaan orang lapar. Yang kedua, menjinakkan kaki ke masjid. Ambil burung merpati, ikat sayapnya dengan karet, masukkan ke kotak, kasih beras 7 hari. Habis itu buka karetnya, lepaskan. Nanti petang dia balik apa tak balik? Balik. Saya dulu waktu di kampung Pelalawan punya merpati banyak. Kami lepaskan, petang balik dia. Menjinakkan merpati cukup 7 hari. Menjinakkan umat Islam 30 hari di masjid. Begitu masuk Syawal, hilang. Ceramah saya di Kepulauan Riau, di depan masjid itu besar baleho. Dicari jamaah masjid yang menghilang. Sejak Syawal tak pulang-pulang. Ini tak berlaku untuk Masjid Nurul Ikhlas. Masjid Nurul Ikhlas bertahan sampai kematian memisahkan kita. Allahu Akbar. Jangan lupa Allahu Akbar. Yang ketiga, apa tujuan puasa ini? Tujuan puasa yang ketiga adalah mengendalikan amarah. Datanglah orang menantang kita. Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Maka kita mengatakan inni shaim 2 kali. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Datang orang menantang saya. Somad, berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Nanti habis maghrib ku cubit ginjal kau. Orang kalau sedang lapar, emosinya naik karena gula darahnya turun. Tidak minum teh manis, tidak minum susu, tidak minum kopi, tidak minum cendol, tidak minum gula. Kalau darah gulanya turun, emosinya naik. Di bulan puasa dia dikendalikan. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Saya menengok dia mengamuk. Manusia ini kalau tak kita hamuk, dipijahnya kepala kita. Jadi ceritanya saya dulu LPG. Sebelum PNS penuh itu, kita LPG dulu di Ronggo Warsito, di depan Masjid Akromun Nas. Berceritalah orang ini. Si Anu meminjam duit aku 1 juta, si Anu 3 juta, si Anu. Terus ditanyanya saya, Ustaz Somad, aku tak banyak, 400.000. Terus balik saya bilang, gimana cara membalikkannya? Mesti dikuajarkan kalian.
Caranya jumpai dia, kau balikkan duit aku, kalau tidak ku kapak kepala kau. Balik. Jadi saya ini nampaknya lembut, tapi kalau mengamuk lembut juga. Ada tes psikologi. Tes psikologi, seorang artis didudukkan di atas pentas, dimasukkan 3 grup. Grup yang pertama naik memuji, oh cantiknya. Grup yang kedua naik mulai memegang-megang, memegang alis, memegang dagu. Grup yang ketiga mulai mencakar-cakar rambut. Manusia sifatnya begitu. Kalau kita tidak menunjukkan marah kita, kepala kita dipijaknya. Jadi ibu mesti marah. Ibu siap marah? Oh, siap orang ini. Islam itu tidak menghilangkan marah. Islam itu menempatkan marah pada jangan sampai ibu titelnya MM. Apa itu? Mudah marah. Yang kebetulan titel sama jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad ini kuncinya 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar ceramah saya tersinggung, balik meninggal. Saya orangnya tak pandai menyindir-nyindir. Saya orangnya ceramah, simbah daun, nampak buah, to the point. Saya bukan model ustadz yang bisa dibisik-bisik. Berbisiklah kepala dinas, mengundang ceramah, lalu protokoler berbisik, Ustadz Somad, tolong nanti jangan singgung tentang masalah jilbab. Kenapa Pak? Karena bini kepala dinas belum berjilbab. Yalah, saya ceramah. Siapa yang istrinya tidak berjilbab, berarti suaminya kakinya masuk neraka, kakinya sebelah. Tak diundang 3 bulan. Sesudah itu diundang balik. Ustaz datang lagi ke kantor. Tapi kabarnya tak boleh lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, udah meninggal bapak itu. Rupanya orang yang terlalu banyak tertekan kok capek mati. Saya paling tak bisa dibisik-bisik gitu. Makin dibisik makin sur dia. Ustaz Somad, tolong ceramahkan nanti tentang apa Pak? Tentang orang yang udah bersedekah untuk masjid tak boleh diambil balik. Kata ketua masjid. Kenapa begitu ceramahnya? Ada jamaah kita udah ngasih 300 juta, ditariknya balik Pak Ustaz. Oh, saya gas lah. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya balik seperti anjing yang menjilat muntahnya. Hadis Nabi, haram. Selesai pengajian, datang ketua masjid. Ustaz, yang mau kita sindir itu tak datang. Itulah maka saya tak mau sindir menyindir. Kenapa ceramah saya malam ini tak sesuai dengan tema? Karena memang panitia tak ada menetapkan tema. Cobalah tengok. Hadiri tabligh akbar, solat tarawih bersama Profesor Haji Abdul Somad LCD SE PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara. Ini tinggal 1 yang belum, almarhum. LC ini artinya nanti anak-anak ini ditanya balik dia ke rumah, ditanyanya omaknya, mak Ustaz Somad itu tadi kan ada LC. Iya, apa artinya? Oh, LC itu lelaki celako. LC itu singkatan. Golak pula dia. LC itu singkatan dari bahasa Inggris, tulisannya licence. Licence itu artinya kalau bahasa Malaysia lesen. Kalau awak bawa mobil di Malaysia tangkap polisi, mana lesen awak? LC ini artinya orang ini sudah dapat lesen ijazah untuk ceramah dari Al-Azhar Kairo Mesir, besti. Kau bukan ngece-ece, bukan kaleng-kaleng. Habis itu ke Maroko. Di Maroko tuh bahasa Perancis. Dapat titel namanya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai di Indonesia jadi desa. Desa. Diplôme Études Supérieures Approfondies. PhD kok dari Sudan. PH itu PH filosofi, D itu doktor, S3. Profesor di awal itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.
Ha itu, ini salah ha nih. Saya haji waktu kelas 2 SMP tahun 92. Jamaah haji termuda dari embarkasi Polonia Medan, diberitakan di koran waspada Abdul Somad. Jadi saya ini dari dulu udah viral. Habis itu saya ke Mesir, haji lagi tahun 2000. Habis itu tahun 2002, haji lagi. Habis itu dari Maroko, haji lagi. Ini kurang, mestinya dibuat 4. Hahaha. Datuk Seri Ulama Setia Negara nih dibuat bazar. Abdul Somad pengkhianat, Abdul Somad tidak cinta NKRI. Orang Melayu pantang diejek anak bangsanya. Maka datanglah Pak Al-Azhar bersama lembaga adat Melayu mengangkat Abdul Somad, memberikan Datuk Seri Ulama Setia Negara. Orang Riau membela Abdul Somad untuk almarhum Pak Al-Azhar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dulu saya waktu pertama kali balik ke Pekanbaru, tak ada pakai titel-titel nih, tak ada. Saya bilang kalau panitia mengundang, jangan tulis-tulis titel, itu sombong, angkuh, riak. Tulis saja Ustadz Abdul Somad, cukup. Sampai akhirnya adalah koran. Koran ini terbitnya di Panam. Di halaman belakang koran itu banyak ustadz menjual minyak lintah. Koran ini kok, belilah korannya Pak 2000. Saya boli karena kasihan sama ibu ini, saya boli. Pas aku baca di halaman terakhir, ustadz ini, Anda lemah syahwat, berilah itu. Jadi lama-lama aku, ini nampaknya orang Pekanbaru udah tak bisa membedakan mana ustadz pengajian, mana ustadz minyak lintah. Daripada jamaah menelpon aku, ustadz masih ada minyaknya? Itulah maka aku buat panjang-panjang itu. Jelas? Jangan sampai anak-anak ini tanya nanti, bertanya di kaum maknya, mak, apa arti titel Ustadz Somad yang panjang? Ustadz tanya, banyak tanya masuk neraka nanti. Nanti kalau anak-anakku ditanya orang bisa menjelaskan? Takut pula dia. Yang pertama, merasakan perasaan orang. Yang kedua, menjinakkan kaki ke masjid. Yang ketiga, apa? Mengendalikan emosi, bukan menghilangkan emosi. Hati-hati, bukan menghilangkan. Saya tak mau nanti anak ibu dibawa orang. Bu, tadi ku tengok anak ibu di jembatan Leton dibonceng orang. Biarlah. Pak Haji, bini Pak Haji tadi ku tengok dibawa orang. Awak ikhlaskan. Awak kan dari Masjid Nurul Ikhlas. Itu bukan hasil Ramadan, itu bohongan. Islam tidak menghilangkan amarah. Nabi pernah keluar masjid dalam keadaan merah. Nabi pernah khutbah, matanya merah menyala. Kenapa? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ini banyak berdebat-debat. Tapi kalau untuk membela agama Allah, kalau agamamu diinjak-injak, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Tonton film Buya Hamka. Film Buya Hamka tak lama lagi akan keluar. Tadi penulisnya Kang Abik yang menulis Ketika Cinta Bertasbih, ketika ayat-ayat cinta, dia bilang tolong selipkan dalam ceramah. Kang Abik udah aku selipkan ya. Poin yang keempat adalah on time. Apa arti on time? Tepat waktu. Orang Indonesia itu jam karet, orang Indonesia itu molor, orang Indonesia itu tidak on time. Siapa bilang? Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa yang mengatakan orang Indonesia tidak on time, datang kalian ke Pekanbaru. Orang Pekanbaru paling on time buka puasa. Acara di rumah Bu Azlaini jam 5. Kutanya Pak Ahmad, Pak Ahmad sampai jam berapa? Jam 5:05. Sebelum Pak Ahmad siapa tadi yang sampai duluan? Pak Edi Natar sebelum jam 5 udah sampai. Aku sampai jam 6:10. Keluar dari rumah habis sholat asar. Saya tinggal di Rimbo Panjang. Macetnya minta ampun. Padahal sudah ku ceramahkan.
Di akhir Ramadan jangan lagi shopping, jangan lagi belanja, iktikaf di masjid. Orang tak peduli, asiklah belanja. Bahkan ada pertanyaan ibu-ibu, Ustaz, boleh nggak kita nggak puasa karena mau belanja? Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rupanya yang keluar rumah keluyuran ini orang Panam dan orang Rimbo Panjang. Adapun orang Nurul Ikhlas iktikaf di masjid. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar sebelum membongkar. Kita kalau dipuji orang tak cepat membalikkan ke Allah, mengembang lubang hidung kita tuh sampai bukan cuma langau yang masuk, anak kucing pun masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kelima adalah pelajaran yang kita ambil dari puasa ini adalah bagaimana kita bisa berjamaah. Jangan sendirian. Yang jomblo jangan sendirian. Kenapa? Karena yang sendirian itu nanti diganggu setan. Kalau berjemaah ini semangat luar biasa. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Bersemangat. Coba kalau sendirian. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud. Mati. Tapi berjamaah ini mesti dijaga. Masjid kita dijaga. Masjid Nurul Ikhlas nih sudah cantik luar biasa. Tengoklah lampunya, Allah, lampu belakang. Sayangnya tak hidup. Di tempat lain orang masjid kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi di Nurul Ikhlas tengoklah AC-nya. Oh, sudahlah AC ada kipas angin lagi. Luar biasa. Hidup AC ini. Aku panas luar biasa masjid Nurul Ikhlas. Hah? Oh, 6 tak hidup. Luar biasa. Ada di tempat lain di masjid hendak baca Quran bingung tak ada Quran. Tapi di masjid Nurul Ikhlas coba tengok Qurannya rapi, tanda tak pernah dibaca. Luar biasa masjid. Kadang di tempat lain awak ceramah tak jelas suara itu kan menggema, tapi sound system di masjid Nurul Ikhlas. Ibu suara saya jelas. Kadang di tempat lain tak apa. Balik anakku ditanya sama mak, apa kata Ustaz Somad tadi nak? Imamnya mantap, Bilalnya mantap, protokolnya mantap, anak-anak pula datang. Ini yang membahagiakan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan nampaknya Masjid Nurul Ikhlas itu 20-30 tahun akan datang jadi museum tak ada orang, saya yakin dan percaya Masjid Nurul Ikhlas akan tetap ada jamaahnya. Ini calon, Allahu Akbar, ini calon ketua masjid. Yang pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ini Masya Allah. Itu yang pakai baju kaos di luar itu khusus untuk anak muda. Masya Allah. Itu ada anak kecil belakang, itu Dharma Wanita. Inilah yang akan jadi gubernur Riau. Inilah yang akan jadi wali kota Pekanbaru. Inilah yang akan jadi dandim dan rem. Ini akan jadi jenderal yang menolong agama Allah. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Tak bisa anak ini main suruh pergi ke masjid, pergi ke masjid. Dia nanya, ayah tak ke masjid? Ayah udah dewasa. Bisa. Anak ini mesti awak tatih bawa ke masjid. Ibu mandikan baik-baik. Nak, pergi kau ke masjid ya nak. Jangan macam ayah kau hantu. Memang nasib mak lah dapat genderuwo nak. Aku nih Pak Ustaz, aku nih orang tak baik. Dulu aku nih pemabuk, sakau, pezina. Aku ingin anakku baik. Begitu, ya kan, Bo? Jangan macam ada sebagian orang. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan usir anak dari masjid. Ini ada sebagian orang begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kalian, balik. Jangan ke masjid. Naik asam urat kuning kalian.
Kalau masjid tidak diisi anak-anak, siapa yang akan mengisi masjid ini ke depan? Masjid lain boleh kosong, tapi Masjid Nurul Ikhlas 30 tahun akan datang. Tahun 2023 Abdul Somad sini 30 tahun akan datang. 2053 saya masih tetap ceramah kemari lagi. Waktu itu ibu-ibu bapak ini udah meninggal. Mereka lah yang menelpon berimbu panjang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waktu itu saya udah tua. Waalaikumsalam. Sekarang umur saya 45. Berarti waktu itu umur saya 75. Rambutnya udah putih semua. KPU, kepala penuh uban. Dia lah yang akan menelpon nanti. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke Masjid Nurul Ikhlas Ustaz. Ustaz dulu datang waktu itu kami masih kecil. Oke, aku akan datang. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Andai aku mati di tahun 2050 itu, maka mereka azan, sholat, tarawih, iktikaf di sini mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Allahu Akbar. Anak-anakku kalau Ustaz Abdul Somad mau mengirimkan Al-Fatihah, mau membacakan Allah maghfir lahu, dah nasibku udah jelas Pak, tinggal kalian lagi. Apalah yang mau dicari jadi ustaz ini? Pagi ke sana, pagi kemari, ceramah sana, ceramah sini, tablik akbar sana, tablik akbar sini, di komen orang. Banyak komen-komen di YouTube. Saya baca tuh komen-komen di YouTube itu. Komen, Ustaz jadikan aku yang kedua. La ilaha illallah. Pandai pula dia memangkitkan harimau di hutan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang ingin kita cari ini adalah amal soleh, bukan amal somad. Amal jariah. Sesudah kita mati, mereka ini akan bangun malam tahajud, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ibu insyaallah soleh-soleh semua. Saya Pak Ustaz, anak saya alhamdulillah sholat ke masjid. Laki saya ini Pak Ustaz. Ibu laki jangan ibu ceramahi. Mentang-mentang ibu udah pengajian ke masjid, balik dari sini panggil laki, bang sini, ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu doa paling tajam adalah tahajud malam, sujud terakhir minta sama Allah. Jangan disuarakan di mulut, dalam hati aja. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku ini sembahyang. Kalau tak terbuka juga Ramadan ini, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan doakan yang tak baik. Saya jumpa dengan bapak-bapak pakai baju jaket kulit, pakai celana jeans, gayanya metal. Tapi setiap ustadz yang datang ke situ diundang jemput makan, mobil dia tak boleh tidur di hotel, tidur di rumah dia, mobil dia pakai ceramah. Saya penasaran, gimana ceritanya bapak bisa tobat? Saya ini dulu brengsek Pak Ustadz. Gimana ceritanya tobat? Dalam hati saya, ini pasti dia bilang gara-gara ceramah Ustadz Somad. Saya pun dah mau nunggu bilo lagi. Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Apa kata ibu itu? Pas mau tidur malam, cuman 5 kata dibilangnya Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang jam 2 malam Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Itulah yang membuat saya tobat Pak Ustadz. Tidak pakai ayat, tak pakai hadis, tak tabligh akbar, tak ceramah, tak khutbah, tapi yang dari hati sampainya ke hati, yang dari mulut sampainya ke mulut. MLM, multi level marketing. Ibu berdoa pada Allah dari hati, insya Allah sampai ke hati. Bapak-bapak yang sudah baik, mudah-mudahan istrinya juga solehah. Ibu-ibu yang sudah baik, suaminya juga orang baik-baik. Bapaknya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Anaknya adalah terpuji di langit dan terpuji di bumi, Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti ibu bilang patutlah anak kita itu tidak terpuji karena kau bukan Abdullah. Ini bapak pun bisa juga membalas, aku tidak Abdullah dan kau bukan Aminah. Jangan saling menyalahkan. Itulah 5 poin yang disampaikan Ustaz Somad. Tadi dimulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30 lewat 10. Walaupun tidak dihitung 60 menit, saya merasakan dari kesemutan kaki 60.
Pandai pula panitia Masjid Nurul Ikhlas nih. Saya kan ceramah biasanya 600 ml, dibuat mereka 2 botol. Memang mencari gara-gara nampaknya. Di masjid lain kita sholat saya di masjid ujung Hang Tuah. Waktu itu ujung Hang Tuah, tak ingat lagi masjidnya sebelah kiri, sholat Allahu Akbar. Begitu diangkat kening berpasir, lantai pasir kasar. Safari Ramadan dengan Pak Firdaus, wali kota dulu, ikut saya rombongan. Tapi Masjid Nurul Ikhlas tengok, memanjat keramik terus ke atas. Luar biasa. Hebat. Tak ada kurangnya lagi masjid ini, tinggal memakmurkannya saja. Pengajian tak ada. Ustadz MDI 1000 orang, IKMI 600, Ittihadul Muballighin, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Datangkan ustadz. Prinsip mengaji 4: datang, duduk, diam, dengar. Mengantuk sedikit berarti hatinya tenang. Saya belum pernah ceramah marah sama jamaah karena tertidur. Kenapa kalian tertidur mendengar ceramah saya? Enggak. Kalau saya ceramah ada jamaah tertidur, berarti sudah merasuk ke dalam hati. Saya nih Pak Ustadz kena penyakit tak bisa tidur malam. Pergi ke psikolog Dokter Darisman di Jalan Ahmad Yani. Dikasih obat sesumpit Pak Ustadz. Ini makan 1 hari 3 kali, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah, ini makan 1. Dimakan Pak Ustadz barulah bisa tidur. Tapi saya berhenti minum obat, saya bisa tertidur. Asal nampak saya Ustadz, tertidurlah saya. Tapi yang dimuliakan Allah, tapi malam ini saya berceramah menengok dari ujung ke ujung, dari perempuan ke lelaki, tak ada satupun yang menguap, tak ada satupun yang tertidur. Di tempat lain kadang saya ceramah baru 15 menit udah keluar kuda nil. Di Nurul Ikhlas nih luar biasa. Allahu Akbar. Itulah dapat saya sampaikan. Nanti adik-adik anak-anakku tulis, nanti ibu-ibu sampaikan ke anaknya. Kalau suaminya tak datang ditanyanya, apa kata Ustadz Somad tadi? Ada 5 bang. Apa yang 5 itu? Biarlah rahasia antara aku dengan Ustadz. Nah kalau tak ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isilah akhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Walaupun setelah ini saya akan pulang, kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad. Saya tak minta doa banyak. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Nah, semangat pula jamaah. Tak ada guna tarawih, tak ada guna witir, tak ada guna ceramah kalau tak mati dalam la ilaha illallah Muhammadun. Kalau nanti dapat berita Ustadz Somad terbaring di rumah sakit di ruang ICU, jenguk, tengok, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha. Jangan nanti ada kawan nyebut, kau tak ke rumah sakit jenguk Ustadz Somad, bisik dia kan udah tahu dia baca Ustadz bisik. Bisikan. Bapak juga gitu, kalau ibu nampak bapak tuh sakit-sakit, bisikan, bang ke masjid bang, la ilaha. Ada jamaah kita suaminya meninggal, saya tanya, gimana bapak tuh akhir ayatnya bu? Tak ada sakit Pak Ustadz. Malam tuh habis nonton TV, malam tuh kami mesti ketawa-ketawa. Pas saya bangunkan subuh, bang subuh, udah dingin macam es batu. Siapa yang jamin besok pagi kita hidup? Tak ada. Coba kalau kita mati malam ini. Mohon maaf bapak jangan tersinggung, ibu jangan tersinggung. Janji? Janji? Seandainya bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian Pak. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya hampir setiap bulan mesti menengok jenazah untuk menasehati saya. Abdul Somad, jangan sombong kau karena banyak jamaah, jangan kau sombong karena subscriber 3 juta yang belum subscribe.
Yang sombong karena follower di Instagram 7 juta, yang belum follow. Kalau kau mati ke dalam, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar, masuklah ke liang lahat sendirian. Kasur yang lembut diimpor dari Jepang, tengkuk ditutup, disandal, diganjal dengan tanah liat, hidung ditempelkan, baju semuanya tinggal, kain, peci. Ustadz ceramah pakai mikrofon, belum ada ustadz meninggal dikasih mikrofon. Mati menghadap Allah, cincin, gelang, subang, anting, rantai yang ibu pakai kalau hari raya itu, silakan masuk tamu-tamu. Ya. Minal aidin wal faizin ya. Mati menghadap Allah SWT. Ustadz Somad, kakak kami tuh, kakak saya tuh Pak Ustadz, dulu saya tengok di kamarnya satu cuci tangan Pak Ustadz, gelangnya, cincinnya, subangnya, rantainya, antingnya. Di mana sekarang Pak? Dibawa lagi Pak Ustadz. Sekarang ibu boleh tersenyum, tapi pas balik nanti betul juga kata Ustadz Somad. Tapi saya tak ingin gara-gara ceramah saya ini hubungan kalian rusak. Jangan nanti malam bapak, ibu, bapak minta kopi, dek, mana kopi abang? Buat aja sendiri. Patutlah tajam mata kau nengok cincin aku ya. Itu rupanya tujuannya. Bapak berkasih sayang dengan ibu karena Allah, insya Allah akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, ya. Jadi nanti kita masuk surga jumpa sama istri kita. Iya Pak. Jumpa saya dengan istri saya itu Pak Ustadz. Iya. Sedang di dunia aku udah menghanjak betul Pak Ustadz. Nanti ibu tuh di surga berubah menjadi bidadari surga. Apa kata Nabi? La yadkhul. Kenapa Bapak kata? La yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk surga orang tua. Menangislah orang tua. Kata Nabi, kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, semua yang tua-tua masuk surga umurnya berubah 31, 32, 33. Karena memang usia inilah yang paling bisa menikmati dunia dan surga. Coba lo bayangkan kita masuk surga umur 80. Bapak lah misal masuk surga umur 80, dikasih bidadari, apa yang bisa bapak lakukan? Jadi kita nanti balik umur 31, 32, 33, anak-anak muda semua, ibu pun nanti cantik berseri-seri. Jadi tak usah terlalu dipikirkan dunia ini. Ada ibu-ibu ini kawannya minum jus tomat, jus cendol, dia tetap jus bengkoang biar supaya Pak glowing. Sampai berbodak putih, muka putih, tangan hitam. Kata lakinya, kau uang aku sapir. Tak usah pikirkan itu. Ibu cantik bukan karena oplas, ibu cantik karena tahajud malam, karena istiqomah, dan itulah yang akan melekat di hati bapak. Betul? Betul Pak? Nanti ditanya orang, kau aku tengok tak pakai bedak, tak pakai lipstik, tapi tetap cantik, kenapa? Aku ini bekas air wudhu. Ketawa. Jadi kau pikir kami tayamum semua? Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya pikir ini tadi malam kami kan iktikaf, habis iktikaf pengajian subuh, habis itu tadi pula siang kegiatan. Ini saya pikir malam ini tak tahanlah ceramah sampai 1 jam. Nampaknya kultum aja kuliah 7 menit. Rupanya di Nurul Ikhlas nih orangnya ikhlas-ikhlas. Allahu Akbar. Tanya Pak Edi Natar, tanya dengan Pak Ahmad, mereka yang selalu memberikan kata sambutan, dia tahu. Penceramah-penceramah ustaz-ustaz tahu itu. Kalau kita ngomong di depan orang, orangnya itu respon, hatinya terbuka, itu kita ngomong lancar. Tapi kalau di depan itu hatinya kusut. Makanya saya tak pernah mau ceramah menjelang berbuka puasa, tak mau. Tak mau, asal diminta ustaz ceramah nanti berbuka puasa, enggak. Kenapa? Saya pernah merasakannya. Macam tak bergerak jarum jam.
Akhirnya penderitaan itu pun selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai makan, saya bilang, Pak, pengalaman saya ceramah paling lama menjelang berbuka nih, lama kali. Kata mereka, kami pun Pak Ustadz mendengarnya lebih lama lagi Pak Ustadz. Tapi malam ini lebih 1 jam saya bicara. Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang yang hatinya tulus ikhlas karena Allah SWT. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun. Pantunnya kupu-kupu si rama-rama. Lupa pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, Riau Bumi Lancang Kuning tetap dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu Azla ini tempat mengadunya orang di berbagai tempat. Ada orang sesat, ada orang mengejek-ngejek Abdul Somad, ada orang macam-macam. Beliaulah tempat kami mengadu. Pohon yang rindang, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Mudah-mudahan disehatkan Allah, panjang umur insyaallah. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.